Ya, kemudian buat seketika jantung melihat untuk kembali lebih banyak peluang untuk masuk. Jadi artinya kalau kamu yang mengalami itu di pelajaran pertama dalam kumpulan di Roma, kita akan belajar tentang jantung ini. Jadi untuk seketika jantung melihat untuk kembali lebih banyak dan peluang untuk masuk. Artinya ketika dia sudah menutup kemudian dia membiarkan darah masuk kembali supaya dia boleh mengembang lagi ke seluruh badan supaya seluruh badan itu dapat mendapat darah yang sudah diperdayakan dengan oksigen. Oke. Jadi tekanan darah tinggi menakutkan, membingungkan karena ia adalah pembunuh. Orang yang hipertensi ataupun yang mengalami yang sudah penyakit tekanan darah tinggi itu 3 kali hipertensi mengalami serangan jantung. Kemudian 5 kali hipertensi gagal jantung. Kemudian 8 kali hipertensi menderita stroke. Saya mau cerita sedikit tentang istri saya pada ini. Boleh kan? Oke, cerita. Ini 1 bulan yang lalu kami di rumah. Kami sudah makan, lebih kurang 28 makan. Jadi setelah makan, saya pergi ke dapur dan saya cuci piring, saya letak piring dan saya masuk ke piring. Tapi istri saya masih di meja makan. Tiba-tiba dia berteriak. Dia kata, "Bagi saya uang, bagi saya uang." Dia berteriak. Dan saya sudah masuk ke piring, saya terkejut. Saya keluar, kenapa? Oh, dia kata, saya punya lidah seperti mau apa ini? Ya, dia punya percakapan bukan seperti biasa. Rupanya dia tidak makan obat selama beberapa hari. Dia berkata cuma mungkin berapa? 2 minggu. Dia sudah tidak makan obat lagi 2 minggu. Jadi saya masuk bilik tapi saya tidak bisa terlibat sebab bukan saya simpan. Dia terpaksa dia masuk. Saya juga dia makan. Dia terus makan obat. Kemudian saya suruh dia duduk dan kurang 5 menit. Dia punya apapun kembali normal. Tidak menonton sudah. Dia kata, oh saya tidak mau pergi. Saya mau kerja ke bisnis rumah sakit. Tapi dia kata tidak perlu sudah. Karena dia mengalami keadaan sebentar begitu saya hantar juga dia pergi ke emergency. Jadi bermula jam 9 sampai ke malam dokter membuat pemeriksaan. Dia ada X-ray, kemudian dokter tidak tahu sakit. Dia kena terpikir juga pada pagi itu pukul 2 lebih subuh itu. Jadi dia kena pikir untuk scan bagian sini. Dan puji Tuhan oleh karena melalui pemeriksaan tidak ada juga masalah, tidak ada terjadi apa-apa di bagian otak, bagian kepala. Jadi itu sudah terkena tekanan darah tinggi dan tidak makan obat. Oke, bila kita akan lihat lagi dari pelajaran ini. Oke, hipertensi seperti bom waktu dan disebut silent killer. Kenapa disebut sebagai silent killer? Kadang-kadang darah tinggi ini, tekanan darah tinggi ada simptom seperti ini: susah napas, sakit dada, kemudian degup jantung tidak teratur. Jadi kadang-kadang sesak napas, kemudian sakit dada, kemudian degup jantung tidak teratur. Wah, itulah kan salah satu tanda-tanda yang mungkin darah tinggi. Karena darah
dia seperti biasa saja bekerja, berjalan, bahkan ada yang pergi main bola lagi. Sebab dia ada simptom, dia tidak sesak nafas, dia tidak sakit dada, dan denyut jantungnya tidak ada masalah, seperti biasa. Dan inilah yang bahaya. Padahal mungkin dia sudah ada tekanan darah tinggi, tapi tidak ada tanda-tandanya. Dan inilah sebabnya mengapa tekanan darah tinggi adalah begitu saja, karena dia terjadi tanpa dijaga, tanpa diketahui. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Oke, dikatakan dianggarkan 3% pengidap hipertensi tidak menyadarinya. Jadi tidak akan tahu mengapa sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba saja jatuh. Selama itu lagi tiba jatuh, ataupun sedang melakukan sedang berjalan kaki, tiba-tiba saja jatuh. Kenapa? Sebab mungkin dia sudah mengalami tekanan darah tinggi, tapi dia tidak rasa apa-apa. Dan inilah yang menurut kajian 33% pengidap hipertensi tidak menyadarinya. Jadi oleh itu kita harus membuat pemeriksaan dengan benar. Jadi kalau lebih baik lagi kalau ada alat untuk melihat tekanan darah kita di rumah. Jadi beli alat itu simpan di rumah dan selalu periksa. Mungkin tidak perlu pagi pertama periksa, tapi mungkin semuanya satu minggu itu 1 atau 2 kali. Kalau rajin pun mungkin punya hari-hari. Kadang-kadang yang selalu memeriksa tekanan itu pun menjadi stres. Oke. Jadi kita sekali lagi pembelajaran kita. Jadi seperti dalam mengalahkan Goliat, kita juga boleh mengalahkan, menghindar hipertensi. Jadi mari kita belajar bagaimana kita boleh mengalahkan dan menghindar daripada tekanan darah tinggi. Mari kita lihat dulu pengalaman Daud. Apakah senjata yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat? Mari kita lihat dalam Alkitab. Dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat turut tabernakel sedang umbannya dipegang di tangannya. 1 Samuel 17 ayat 40. Jadi ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak dapat memakai pakaian bersih daripada Raja Saul. Dia tidak dapat menggunakan senjata tentara karena dia masih kecil. Maka Tuhan melakukan dia untuk mengambil batu yang ada di jalanan. Dia mengambil 5 ketul batu, 5 batu, dan itu yang digunakan oleh Daud untuk melemparkan batu itu dengan jarinya, membuatkan Goliat tersungkur dan mati. Mari kita, dan kita juga boleh menggunakan 5 batu untuk melawan darah tinggi. Mari kita melihat apakah batu-batu itu. Yang pertama adalah diet DSH. Jadi ini diet DSH. Apa ini DSH? Diet aman untuk stop hipertensi. Ini dalam bahasa Indonesia. Diet yang selamat untuk menghentikan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Diet adalah pola atau cara seseorang memilih dan mengambil makanan. Jadi artinya mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan makanan yang selamat. Yang pertama, jauhi daging merah, khususnya daging yang sudah diproses. Kita lihat ada dua frekuensi. Jauhi daging merah
daging yang sudah diproses. Oke. Apa perbedaannya? Oke. Daging yang diproses itu mempunyai bahan-bahan yang sudah ditambahkan. Daging yang diproses itu seperti sausage, daging burger, dan yang lain-lain. Jadi banyak sudah bahan-bahan yang dicampurkan dan dikatakan ia boleh memberikan risiko untuk mendapatkan menghadapi kanker dan juga tekanan darah tinggi. Oke, jadi jauh daging merah. Kalau boleh jauhkan. Ya. Yang kedua, kenapa perlu menjauhkan daging merah? Karena dalam daging merah itu ada lemak tebu yang menyekat saluran darah. Dan itu meningkatkan risiko hipertensi. Jadi ini lemak tebu ini adalah lemak yang boleh membawa pada suhu giling. Jadi kalau kita lihat minyak yang kita beli dari minyak masak, ada yang tidak paling membawa, tapi ada yang paling membawa walaupun tidak sejuk. Jadi itulah keadaannya. Jadi banyak di lemak tebu daripada daging hewan. Oke, saya teruskan lagi. Kedua, banyakkan makan makanan mentah yang segar, buah dan sayuran. Jadi kalau tempat kita ini banyak sayur kampung, tidak semestinya ini yang kita mau cari. Tapi apapun jenis sayur yang ada di sekeliling kita, di tanah atau sayur liar sayur kampung itu semua termasuk dalam makanan yang segar dan menyehatkan. Oke, dan yang ketiga, makan lebih banyak biji penuh karena dia ada rendah kalori dan tinggi serat. Jadi kalau mau hipertensi, makan makanan yang biji penuh. Oke, dan oleh karena dia rendah kalori dan tinggi serat. Jadi ini tidak sangat rendah risiko untuk seseorang mendapat atau mengalami tekanan
138, saya lupa di bawah berapa. Dokter kata, kamu ini tidak lama lagi mau makan obat. Dia kasih mantra 10 minggu. Dia suruh saya berikan klinik setiap hari untuk 10 minggu mantra untuk tekanan darah. Tapi ini beliau tidak rajin di klinik. Saya kata ya, saya tidak pergi. Kemudian bila saya sudah selesai, saya datang lagi ke klinik, dia periksa lagi. Oh, dia dapat dalam. Saya tanya, kenapa kamu tidak datang? Kamu tidak dalam masih lagi seperti yang dulu. Oh, bukan uang sudah. Yang tak boleh kasih. Saya dulu mengingatkan uang. Oke, saya pantau lagi. Tapi begitu juga keadaan dia. Saya tidak pergi ke klinik dia untuk periksa tekanan darah. Jadi saya coba baca tentang tekanan darah tinggi, bagaimana cara mengatasinya, tekanan darah tinggi. Kemudian saya coba. Jadi saya sudah coba lebih kurang hampir 1 bulan sudah sekarang. Jadi baru ini saya pergi ke klinik dan saya periksa tekanan darah sudah 133 sudah turun. 133, 72. Dan tekad saya adalah saya berusaha supaya tekanan darah saya akan turun di bawah 130. Jadi dan juga untuk menurunkan berat badan. Jadi kenapa? Sebab obesitas adalah berisiko untuk mendapatkan hipertensi. Oke. Mari kita teruskan lagi. Jadi selama membakar kalori, mengurangkan berat badan dan mengurangkan obesiti. Ya, jadi apakah senaman contoh senaman yang diberikan? Oke. Senaman kami ialah berbasikal, berenang, berlari dan berjalan. Berjalan kaki adalah yang paling selamat dan paling murah dan terbaik. Jadi berjalan kaki adalah paling selamat. Jadi kalau ada dan kalau boleh kita coba awalkan untuk berjalan. Ini yang saya katakan kepada istri saya, tapi setelah kami belum lagi menggunakan perjalanan khas untuk ini. Tapi untuk aktivitas biasa itu ada. Tapi untuk berjalan kaki, untuk meningkatkan 1000 langkah itu belum lagi bermula. Jadi ini paling selamat. Tapi kita melihat ada yang berbasikal, ada yang berenang, berlari, dan berlari. Dan berbasikal ini mahal. Basikal itu kalau kita beli mahal juga. Tidak ada yang 2-30 ringgit. Ribu juga. Ya khas untuk gunakan berbasikal. Kemudian berenang pun tidak ada tempat yang sesuai. Oke, berlari berjalan. Jadi berjalan kaki lah yang paling baik. Oke. Dan masih disorotkan ada 30 menit sehari, 5 kali seminggu, 3 hingga 5 kali seminggu. Jadi inilah caranya untuk melawan apa ini tekanan darah tinggi. Oke. Yang ketiga, kolesterol rendah. Kolesterol ialah sejenis lemak yang terdapat dalam darah dan juga di dalam setiap sel tubuh. Sebabnya kalau kita pikir ini dalam darah, dia akan pikir berapa kandungan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pastikan kandungan lemak itu di batas normal supaya risiko untuk mendapat tekanan darah tinggi itu rendah. Oke. Apa masalahnya? Plak kolesterol. Sini tentunya. Plak kolesterol ini yang sudah mendak ke saluran titik atau saluran darah. Dia mendak ke sini, jadi darah yang mempengaruhi itu sudah disempit dan menghalang aliran darah. Ya, jadi menghalang aliran darah. Dan kalau itu terjadi, maka ini mengakibatkan
ya kita mengurangi tekanan darah yang meningkat. Jadi itu bahaya untuk kesehatan. Hidup dan stres terus-terusan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi kalau stres terus-terusan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun, maka itu berisiko untuk menyebabkan tekanan darah tinggi. Oke. Jadi untuk mengurangi stres, mengurangi stres boleh mengurangi tekanan darah kita. Jadi bagaimana kita tahu bagaimana kita supaya stres kita boleh berkurang? Silakan melakukan sesuatu yang dengan tergesa-gesa borok-borok usul. Contohnya kalau ada kerja kita mau buat dan kita mau cepat, kita tergesa-gesa kemudian kita stres. Itu pun boleh meningkatkan tekanan darah kepada kita. Kedua, sering menyertai aktivitas santai. Jadi kalau bekerja, bekerja sendiri kan, ambil masa untuk aktivitas santai. Healing-healingnya itu orang buat sekarang. Oke, pergi ke pantai, tatap muka atau tempat lain supaya kita dapat mengalami suasana yang tenang. Oke, kita lagi. Kemudian boleh mendengar musik yang santai, musik yang menenangkan pikiran. Jangan dengar musik yang membuat kita depresi. Kalau kita dengar musik rock, tangan kita goyang, kaki pun goyang, badan pun goyang, lama-lama semua pun goyang. Jadi dengar musik santai. Jadi musik rohani yang paling baik. Kalau kita mendengar musik rohani, kita bisa tenang, dan kita rasa selesa. Oke, mari kita teruskan lagi. Bernapas dalam-dalam. Bernapas dalam-dalam adalah teknik pernapasan yang melibatkan menarik napas panjang dan dalam untuk membantu meregangkan lambung dan minyak. Jadi bernapas dalam-dalam. Oke, kita teruskan lagi. Yang kedua, tertawa perut. Tertawa perut ini istilah merujuk kepada tertawa dengan begitu kuat dan spontan sehingga melibatkan otot perut. Jadi artinya tertawa ini baik untuk kesehatan, baik untuk merendahkan, melawan tekanan darah. Supaya kita risiko untuk mendapatkan tekanan darah tinggi itu berkurang. Oke, mari kita teruskan lagi. Jadi banyak-banyak orang tertawa. Ya, jangan selalu murung, jangan selalu bersedih. Oke. Yang kedua, meditasi bisa berubah. Buat meditasi. Apa maksudnya dengan meditasi? Meditasi adalah melatih kita untuk berlari dari masalah yang tekanan darah, perkuasa
pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Berhenti sejenak di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan boleh membantu kita, boleh memberikan ketenangan kepada kita. Dan semakin cara kita menggunakan 5 batu tadi, semakin kurang perawatan yang kita perlukan. Dan 5 batu tadi kita boleh lihat di sini, yaitu daya yang selamat untuk menghentikan tekanan darah tinggi, senam aerobik, kemudian mengambil makanan yang rendah kolesterol, dan mengurangi stres serta meditasi rohani. Jadi berapa yang mau katakan dia, aku akan menggunakan 5 batu itu untuk melawan hipertensi. Siapa yang mau coba? Oke, terima kasih. Kita akan terus kepada meditasi lingkungan yang Tuhan sudah berikan. Jadi selain meditasi dia, kita juga memerlukan meditasi rohani lingkungan. Dan ini Tuhan sudah sediakan ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Kita baca dalam buku Kejadian di bawah ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskannya, karena pada hari itu Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi inilah meditasi lingkungan yang Tuhan sudah berikan. Dan hari yang Tuhan sediakan itu hari yang istimewa, karena Dia sudah memberkati, Dia sudah memutuskannya, dan Dia sendiri dalam berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Artinya setelah Dia menciptakan, Dia berhenti. Mereka segala yang Dia sudah lakukan itu sudah cukup sempurna. Oke, mari kita teruskan. Di Taman Eden, Tuhan menetapkan Sabat hari ke-7 untuk meditasi rohani. Tetapi saudara, sekarang ibadah Sabat seperti halnya Daud nampak kecil. Jadi pada ketika ini saudara, kalau kita melihat di dunia, ibadah Sabat itu kecil seperti Daud. Jadi kita mau lihat mengapa, apa yang akan terjadi. Dan ibadah hari Minggu, ibadah hari itu seperti Goliat. Ya, seperti Goliat, kelihatan besar. Artinya kalau orang beribadah pada hari Sabat sedikit orang, tapi yang beribadah pada hari ramai sekali, banyak sekali. Jadi ibadah 1 bilion di seluruh dunia. Berapa yang beribadah pada hari Sabat itu kurang dari 30 juta. Bagaimana menjadi populer? Sekarang orang berpikir ini berlaku pada hari penyembahan Kristus. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Dalam Kolose 2 ayat 14 hingga 17. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada hari Sabat. Karena itu jangan akan membiarkan orang kamu dari makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang dimaksud datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi tadi ada begini, bila Yesus sudah tersalib, maka semua ini sudah dilakukan salib. Tapi mari kita lihat apa waktu sebenarnya ayat yang baru kita baca tadi. Apakah bayangan ini? Oke, bayangan adalah sistem upacara pengorbanan atau perayaan atau ritual agama yang menuju kepada salib atau Yesus. Nah, ini nanti bayangan. Bayangan itu menuju kepada perayaan-perayaan seperti hari Sabat, Paskah, dan peraturan makanan yang ada dalam buku Taurat. Karena itu adalah gambaran dari Kristus
Jadi dalam sistem ini terdapat 7 Sabat tahunan atau hari suci seperti Paskah, Pentakosta dan Hari Pendamaian. Kita tidak dapat memperdalamkan uraian kali ini, tapi inilah dalam sistem ini terdapat 7 Sabat tahunan atau hari suci seperti Paskah, Pentakosta dan Hari Pendamaian. Dan hari suci tahunan ini disebut Sabat. Seperti kita tulis dalam Bilangan pasal 23 ayat 17 dan 32. Tanggal 10 bulan ke-7 itu ada hari pendamaian. Jadi tanggal itu sebagai hari Sabat bagimu, hari istirahat baru. Jadi hari Sabat yang disebut di dalam berkolose sekali tidak semestinya itu adalah itu tidak merujuk kepada Sabat hari ke-7 yang sudah bermula di waktu penciptaan, waktu ketika ada manusia pertama di Taman Eden sudah mengalami ataupun mengetahui sistem upacara korban ini dan ritual keagamaan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perjanjian lama, terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi selepas Yesus mati atau disalibkan, seluruh sistem korban hewan dan Sabat tahunan berakhir yang disebut dalam Kolose tadi. Jadi seluruh sistem korban hewan dan Sabat tahunan berakhir, maksudnya tidak perlu lagi dilakukan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 11:30 ketika dia disalib, sudah selesai. Ketika dia makan disalib, dia katakan sudah selesai. Dan dalam Matius 27 ayat 50-51, tali baik terbelah dua. Maksudnya seluruh sistem upacara Allah tidak perlu. Semua korban yang ada di sana tidak perlu lagi. Semua upacara-upacara dilakukan di sana tidak perlu lagi. Kenapa? Oleh karena yang ditunjuk ataupun yang dimaksudkan sudah memilikinya, yaitu Yesus Kristus kematian, Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya saudara tidak perlu lagi lilin dinyalakan di dalam Allah, karena Kristus adalah terang dunia. Tidak perlu lagi ada altar mesbah untuk mempersembahkan korban, karena salib adalah altar ataupun korban yang sebenar. Dan tidak perlu lagi imam, karena Yesus adalah imam besar ataupun imam yang tertinggi. Tidak perlu lagi domba. Kenapa? Sebab Kristus adalah domba Allah yang disembelih. Tidak perlu lagi Paskah, oleh karena Kristus adalah Paskah yang sebenar. Lagi kan Paskah ini adalah suatu upacara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mengingatkan peristiwa berlaku ketika mereka dibebaskan daripada perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tapi secara rohani itu adalah membebaskan manusia dari dosa, dan Yesus melakukannya dengan mati di kayu salib, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi itulah yang dipakukan di kayu salib, bukan hari Sabat, hari ke-7 yang disebut di dalam Kejadian pasal yang kedua, 1-3. Bukan yang disebutkan di dalam 10 yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 bermula ayat yang ke-8. Bukan itu dipakukan. Yang dipakukan adalah seluruh sistem upacara dalam Allah dan juga Sabat tahunan yang hanya melambangkan Yesus yang akan datang sebagai juru selamat yang merupakan dari kayu salib. Dari kematian, penyaliban
Ketika hari Senin malam pada pertama minggu itu perkumpulan minggu di satu tempat dan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mengapa mereka berkumpul? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Bukan berkumpul karena ibadah, tapi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan dalam 1 Korintus 16 ayat 2, pada hari pertama setiap minggu hendaklah saudara semuanya mengisi keluar masing-masing sesuai dengan pendapatannya. Simpanlah waktu sampai saya datang supaya pelaku itu tidak berlari keburukan. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kita lihat tadi supaya pada waktu itu tidak perlu lagi keburukan. Apakah itu kebaktian gereja? Sudah tentu bukan kebaktian. Mari kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ini adalah satu-satunya pertemuan hari pertama dalam Alkitab, dalam Alkitab. Dan itu adalah pertemuan secara pasal, yaitu waktu malamnya. Mari kita baca. Malam minggu atau minggu malam, kami berkumpul untuk makan bersama secara bersaudara. Paulus bercakap-cakap dengan orang-orang karena besoknya dia berniat berangkat. Sampai tengah malam Paulus berbicara terus. Paulus sedang mengadakan perpisahan di Troas sebelum pergi ke Makedonia pada keesokan harinya. Jadi mereka berkumpul pada malam selepas sabat itu karena itu adalah kebaktian perpisahan. Paulus akan meneruskan perjalanan misionarinya untuk mengunjungi tempat lain Makedonia pada keesokan harinya. Dan gereja mula-mula membaca-bacakan berarti atau mengadakan perjamuan kudus dimanapun mereka berada dan hari apapun mereka mau melakukannya. Jadi tidak semestinya perjamuan kudus itu dilakukan hanya di dalam gereja atau dilakukan di dalam gereja atau hari Sabat saja, tapi ada kesempatan bagi mereka untuk beribadah karena perkembangan gereja waktu itu. Dan dimanapun mereka beribadah, mereka akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, saudara dan saudara semua, itu 3 ayat yang dirujuk oleh mereka yang mengatakan hari Sabat, hari ketujuh itu sudah diubahkan kepada hari yang pertama di dalam minggu. Dan perhatikan, sementara perjanjian baru mencatat hanya satu pertemuan pada hari pertama. Di dalam perjanjian baru tetapi di dalam perjanjian baru tercatat 83 kali kebaktian Sabat. Dan kita boleh baca itu di dalam ayat ini. Jadi satu kali pertemuan pada hari pertama yaitu malam selepas hari Sabat, dan sudah diambil kira sebagai diubahkan kepada hari pertama, tapi tidak dilihat ataupun kita harus pertimbangkan 83 kali kebaktian hari Sabat di seluruh perjanjian baru oleh rasul-rasul. Jadi tidaklah perubahan di dalam kebaktian. Jadi kebangkitan Kristus tidak mengubah hari Sabat kepada hari Ahad. Jadi perjalanan Kristus tidak mengubah, dan kebangkitan Kristus juga tidak mengubah hari Sabat. Jadi mengapa hari-hari itu menjadi berbeda? Bagaimana hari itu menjadi berbeda? Itu adalah oleh karena Maharaja Roh Konstantin tidak mengeluarkan undang hari Ahad yang berlaku pada 7 Maret 321. Apa undang-undang yang Konstantin buat? Dikatakan di sini, pada hari matahari yang mulia, biarlah para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota melihatkan, biarkan semua bengkel tutup bagaimanapun di negara tersebut, orang-orang terlibat dalam pertanian boleh secara bebas dan sah meneruskan aktiviti mereka. Dari undang-undang ini adalah Konstantin memperkenalkan hari matahari.
undang-undang ini adalah penting karena ini ia menandakan perubahan dalam upaya roh, kerajaan roh, menjadikan hal sebagai hal yang dihadapkan secara sah yang pada asalnya dirayakan dengan penghormatan terhadap matahari dan kemudian itu menjadi hari perayaan bagi Kristen merayakan kebangkitan Kristus. Nah, untuk bangsa ini dia mengadakan undang-undang ini oleh karena dia mau agar rakyat di dalam wilayah kuasanya menyokongnya dalam politik. Orang-orang kafir yang menyokong matahari seperti oleh karena hari mereka beribadah diambil. Tapi dia juga menjadi hari pada orang Kristen karena mengingat akan kebangkitan Yesus. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Oke. Walaupun undang-undang Konstantin penanggulannya hanya terpakai di kawasan bandar yang merupakan dalam bentuk ahad diterima secara resmi sebagai hari yang seluruh wilayah kerajaannya kemudian diperlukan sepanjang beberapa abad berikutnya. Undang-undang ini juga sebagian daripada usaha Konstantin untuk menyokong dan mempromosikan agama Kristen dalam kerajaannya. Jadi kita lihat Konstantin yang sudah menjadi Kristen telah mulai menggabungkan hari matahari dengan perayaan Kristen. Dan apa yang berlaku setelah kerajaan roh tidak ada lagi. Diketahui gereja Roma Katolik mengambil alih banyak aspek pentadbiran dan tradisi yang sebelumnya dijalankan oleh kerajaan Rom. Undang-undang hari Ahad yang diperkenalkan oleh Konstantin diteruskan oleh gereja Katolik dan diperkukuhkan lagi dengan konteks agama Kristen. Beberapa langkah diambil oleh gereja Katolik setelah ketentuan yang berlaku dengan undang-undang hari Ahad adalah penentuan Ahad sebagai hari ibadah. Gereja Katolik menjadikan Ahad sebagai hari yang wajib untuk umat Kristen berkumpul beribadah, termasuk misa itu memperingati kebangkitan Kristus. Jadi ini sebabnya mengapa ibadah hari-hari ini menjadi begitu populer. Dan penyertaan kepada gereja dalam buku The Conference Catechism of Catholic dikatakan pertanyaan, yang mana hari Sabat? Jawaban, Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaan, mengapa kita memulai hari Minggu bukan hari Sabtu? Jawaban, kita memulai hari Minggu bukannya hari Sabtu karena gereja Katolik mengubah kenikmatan dari Sabtu ke Minggu. Jadi saudara dan tersebut, mengapa ibadah hari itu menjadi populer dan begitu besar? Oleh karena satu puasa yang telah memperpuasakannya pada satu ketika dahulu dan berterusan sehingga pada zaman kita ini. Di saudara dan saudara, kita bersyukur oleh kita sudah tahu. Dan malam ini kita berada di garisan pertempuran. Kita tidak mana? Ada kita tidak kuliah, ada kata berbeda kita tidak tahu yang berbeda pada hari Minggu ataupun pada hari Sabtu atau hari Sabat hari. Kita bersyukur saudara dan saudara karena kita sudah mengetahuinya dan kita akan menerimanya. Dan ketika Kristus memanggil umatnya dan mengatakan berdirilah bersama. Jadi saudara dan saudara, orang mengatakan begini pada masa hari ini. Saya percaya kepada Yesus. Jadi walaupun saya mengambil hari ibadah pada hari ini bukan Sabat dikatakan dalam kitab, tapi saya percaya kepada Yesus. Tapi kata Yesus dalam buku Matius 12 ayat 30 dikatakan begini, siapa tidak bersamaku ia melawan aku dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku ia mencari mereka. Siapa tidak bersama? Jadi kalau kita bertanya, ketika Yesus berada di dunia tahun, di mana dia beribadah? Pada siapa dia beribadah? Lukas 4 ayat 16 mengatakan pada setiap hari Sabat menurut kebiasaan
di mana Yesus mengatakan oke, mari kita teruskan beberapa slide. Jadi, kabar baik saudara dan semua, Yesus akan datang. Yesus anak Daud akan datang lagi. Dan kita akan menguji dia. Buka dan buka dari satu sahabat ke sahabat yang berikutnya. Seperti kita dalam tulisan benar itu ketiga. Dan mengangkat kita tentang berkati bulan sampai berkati sabar. Seluruh manusia akan datang sendiri menyembah di hadapan. Jadi sekarang pada Tuhan akan menyembah bukan dan bukan. Karena sangat bersama. Jadi saudara semua sejak penciptaan dari Eden lagi sampai kepada sampai kepada dunia yang baru di mana Tuhan membawa penyempurnaan, sahabat masih lagi hari ibadah yang Tuhan sudah tentukan, sudah sediakan. Jadi jika kita ingin menyembah Dia setiap hari Sabat nanti, maka kita harus menyembah Dia pada setiap hari Sabat sekarang ini. Jadi artinya kalau kita mau menyembah Tuhan pada Sabat ketika surga, kita harus menyembahnya pada Sabat sekarang ini. Ataupun ketika kita berada di dalam dunia ini. Dan yang paling baik dari saudara semua adalah Sabat pertama dalam kerajaan surga. Siapa yang mau berasa? Sabat pertama bersama dengan Tuhan. Ada yang mau? Oh, saya pikir mau. Siapa yang mau bersama dengan Tuhan? Sabat pertama dalam kerajaan surga nanti. Semua. Saudara baru ini tahun ini ada perkembangan beliau yang pertama oleh BPUM. Dan ramai dia yang mengenal raja. Itulah perkembangan yang pertama sejak dunia BPUM muncul. Merasakan aura perkembangan pertama. Bagaimana rasanya? Tapi saudara dan semua, bagaimana rasanya ketika beribadah pada hari Sabat pertama di dalam kerajaan surga? Mari kita beribadah kepada Tuhan pada setiap hari Sabat sekarang. Dan kita boleh menyembah Dia di dalam pertemuan setiap hari Sabat di dalam dunia yang baru. Saudara dan semua, siapa yang mau menyembah Tuhan pada hari Sabat di dalam surga, perlu menyembah Tuhan pada setiap hari Sabat di dalam dunia kita sekarang. Dari saudara dan semua, mari kita kembali ke Mesbah. Kembali ke Mesbah dengan menghidupkan satu kehidupan yang menyembah kepada Tuhan pada hari ibadah yang Dia sudah mulakan di ketika penciptaan dahulu dan yang berterusan sehingga pada kerajaan surga. Mari juga kembali ke Mesbah dengan mengamalkan tips kesehatan. Yang itu sudah tahu supaya kita boleh mengalahkan penyakit tekanan darah tinggi. Dan apabila kita memulai Sabat itu, maka penyakit tekanan darah tinggi ini akan berkurang. Bahkan kita boleh melawan karena Tuhan mau memberikan kebenaran kepada setiap kita. Kiranya pada malam ini kita boleh bersama kepada Tuhan. Kita boleh memanggil Tuhan, menyembah Tuhan, bukan saja dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi